Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji yaitu Bapak Dr. Anusya Serizal MSI, Ibu Dr. Desna Aromatika SHP MAP, dan Ibu Nila Wahyuni SHP MAP. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing yaitu Bapak Dr. Hendri Koswara, SIP MSOK SC selaku pembimbing 1, dan Ibu Dr. Ria Aryani MSI selaku pembimbing 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Grosir dan Atap Pertokoan di Kota Bukit Tinggi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Claudia Safitri dengan nomor BP 16 10 84 10 13. Pada proposal saya terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai metode penelitian, bab 3 mengenai tinjauan pustaka. Bab 1 pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menimbulkan hak dan kewajiban bagi daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dengan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah. Pendapatan asli daerah atau yang disingkat dengan PAD merupakan tulang punggung dari pembiayaan daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 objek, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Keterbatasan wilayah Kota Bukit Tinggi yang relatif kecil dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Sumatera Barat, membuat Kota Bukit Tinggi memiliki sumber daya alam yang terbatas, sehingga pemerintah Kota Bukit Tinggi harus memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan strategi yaitu mengembangkan sektor pariwisata dan perdagangan. Kota Bukit Tinggi memiliki 3 pasar, yaitu Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Pada tabel di atas terlihat bahwa Kota Bukit Tinggi memiliki 2.188 petak toko dengan luas 19.309,42 meter persegi yang dapat menjadi potensi terhadap PAD. Kontribusi retribusi pasar grosir dan atau pertokoan menyumbang sebesar 2,4 miliar atau setara dengan 9,6% terhadap pendapatan retribusi di Kota Bukit Tinggi pada tahun 2021. Kebijakan tarif retribusi pasar grosir diatur di dalam Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 25 Tahun 2021 tentang peninjauan tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan perubahan kedua dari Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. Dapat kita lihat pada tabel perbandingan tarif retribusi telah dilakukan 2 kali peninjauan, yaitu pada awalnya diatur dalam Perda 15 tahun 2013, kemudian ditinjau kembali melalui Perwako 40 tahun 2018, yang kemudian ditinjau kembali menjadi Perwako 25 tahun 2021. Kenaikan tarif retribusi terjadi pada Perwako 40 tahun 2018, di mana pada saat itu pedagang menolak kenaikan tersebut dikarenakan pedagang tidak sanggup untuk membayar, sehingga pedagang melakukan unjuk rasa di kantor DPRD pada saat itu. Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Lingkungan politik yang mempengaruhi kebijakan pada penelitian ini yaitu Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 25 Tahun 2021 tentang peninjauan tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan dibuat oleh Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar. Perwako 25 Tahun 2021 dibuat berdasarkan janji politik yang dilakukan oleh Wali Kota Bukit Tinggi saat ini, berdasarkan tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman Wali Kota sebelumnya. Sedangkan kondisi ekonomi yang belum stabil akibat pandemi COVID-19 menyebabkan kondisi pasar yang sepi sehingga pedagang tidak sanggup untuk membayar tarif retribusi pasar yang telah ditetapkan. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa penerimaan tarif retribusi pasar belum sesuai dengan target selama 3 tahun ke belakang, sehingga dapat kita simpulkan bahwa implementasi kebijakan tarif retribusi pasar belum dilakukan secara maksimal.
Selanjutnya, selain faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja kebijakan, ada salah satu faktor yaitu kecenderungan para pelaksana kebijakan, di mana Perwako 25 tahun 2021 sudah mengatur tarif ketiga retribusi pasar yang ada di Kota Bukit Tinggi. Akan tetapi masih terdapat pasar yang sampai saat ini belum dipungut retribusi, yaitu Pasar AT Bukit Tinggi. Setelah terjadi kebakaran pada tahun 2017, Pasar AT dibangun kembali dan siap digunakan pada akhir tahun 2019. Namun, sangat disayangkan ketika pemerintah Kota Bukit Tinggi sudah memiliki aset pasar yang dapat menambah pendapatan, tetapi tidak dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa pelaksana kebijakan belum berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. Yang kedua, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan pada Kota Bukit Tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan di Kota Bukit Tinggi. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dengan perkembangan keilmuan administrasi publik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan alternatif dan masukan dalam menentukan kebijakan dan menjadi alat monitor bagi pelaksana kebijakan selanjutnya. Yang kedua, penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana pengimplementasian kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, bab 2, metode penelitian. Yang pertama, studi relevan penelitian. Terdapat 3 studi relevan penelitian. Yang pertama yaitu Dejan Lesiwal, DKK dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli di Kabupaten Pulau Morotai. Yang kedua yaitu Muslimah dengan judul Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Induk Cianjur di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Afriliana dan R. Slamet Santoso dengan judul Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Blora. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Count Van Horn, di mana terdapat 6 variabel yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan. Yang pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan, yang kedua sumber daya, yang ketiga komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, yang ketiga, karakteristik agen pelaksana. Yang keempat, sikap dan kecenderungan para pelaksana. Yang kelima, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, skema pemikiran. Pada awalnya, terdapat fenomena perubahan tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan di Kota Bukit Tinggi, yang selanjutnya diatur di dalam Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 25 Tahun 2001 tentang peninjauan tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, yang kemudian muncullah penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan di Kota Bukit Tinggi yang akan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Count Van Horn. Definisi konsep, yang pertama yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan di mana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh implementer. Yang kedua, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Terdapat beberapa definisi konsep dari beberapa variabel turun menjadi beberapa indikator seperti tabel di atas. Selanjutnya bab 3 tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan dokumentasi, teknik pemilihan informan purposive sampling, peranan penelitian yaitu sebagai instrumen penelitian utama. Proses penelitian pada awalnya peneliti mencari fenomena dan kemudian turun lapangan.
Yang kedua, teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penegasan kesimpulan. Unit analisis lembaga yang dimaksud yaitu Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan di Kota Bukit Tinggi. Teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber dengan informan triangulasi. Baiklah, sekian presentasi mengenai proposal saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.